A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Dan hari ini seperti biasa kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Maulana di samping kanan saya. Ustadz, semangat ya. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Betul, tetap jaga kesehatan ya Ustadz ya. Iya, Ada iya. Habib Muhammad nih juga nih, apa kabar Habib? Udah lama gak ketemu, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat Habib, Masya Allah. Ustadz Syam juga nih di samping kiri saya Alhamdulillah, sehat. semangat dong hari ini. Semangat banget nih Ustadz Syam, semangat ya. Insya Allah. Masya Allah. Pokoknya kalau masalah sholat tuh harus semangat. Betul, waduh udah dibocorin nih buat tema kita hari ini sama Habib nih, Masya Allah. Jamaah, Masya Allah. Ini tentunya sebagai umat muslim kita tahu bahwa sholat itu adalah kewajibannya untuk kita, wajib dijalankan. Baik itu ada sholat yang wajib dan juga ada yang sunnah. Masya Allah, tapi mohon maaf nih, sering banget saya masih suka baca berita gitu di media sosial. Ada beberapa hal yang sering kita temui, ada berbagai macam orang juga yang sholat dengan gerakan yang mohon maaf aneh-aneh dan juga di sembarang tempat yang memang sudah ada aturannya, itu tidak boleh di dalam Islam. Nah makanya nih pas banget nih, insya Allah akan kita angkat dalam tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah sholat sih, tapi nggak gitu juga kali. Masya Allah, baik. Luar biasa nih, temanya menarik. Saya mau ke Ustadz Maulana dulu. Iya. Ustadz Afwan ini mohon maaf banget. Ini mungkin kita awali dengan pertanyaan yang mewakili. Ada beberapa teman juga mungkin ada yang bertanya nih, jamaah di rumah. Mohon maaf nih, ini bagaimana nih hukumnya bagi orang yang memiliki tato tapi dia pengen sholat, dia rajin sholat. Nah apakah sholatnya sah menurut sudut pandang Islam atau bagaimana? Mohon penjelasannya dulu, silakan. Izin Habib, izin Sasam, Habib Muhammad Syahab. Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena alhamdulillah rabbil alamin hari ini kita sama-sama memperbaiki diri kita karena tujuan penciptaan kita tiada lain untuk menyembah Allah. Sekali lagi menyembah Allah, dan penyembahan yang paling sempurna, yang paling lengkap adalah sholat. Dan ternyata bagaimana kedekatan kita dengan Allah, mau tahu orang itu baik atau tidak, apakah perbedaan orang muslim atau non muslim, mohon izin saya harus katakan sholat. Dan ternyata gimana dengan orang yang, maaf saya pinjam kata-kata ini tanpa menjelekkan, tanpa mengecilkan dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang bertato salat? Bagaimana? Kita lihat dulu. Sebenarnya dua hukum yang berbeda. Kalau pertama itu tato itu hukumnya haram. Dan itu kenapa haram? Karena menzolimi diri. Sekali lagi, tato itu haram karena menzolimi diri. Mohon maaf, coba tanya PMI atau donor darah. Tidak mungkin bisa donor darah orang yang punya tato. Baik. Mohon izin. Dan dalam hukum Islam, tato itu hukumnya memakai tato atau mentato dan yang ditato itu haram. Kenapa? Zalimi diri. Dan hukum sholat itu adalah wajib. Tato yang haram. Bagaimana kalau orang bertato itu mau sholat? Silakan. Bagaimana sholatnya? Tetap sah.
Tapi karena dua hukum yang berbeda. Cuman ada baiknya kalau sudah ada jangan ditambah. Ada lagi Ustaz katanya harus dihilangin. Kalau bisa dihilangi alhamdulillah. Tapi kalau susah dihilangin ya itu lebih repot. Ada sampai menghilangkan dengan cara menambah sakit lagi. Yang jelas enggak usah ditambah. Ya pernah kami temukan ada orang di Tanah Suci pakai ihram kelihatan justru enggak usah malu. Justru orang menyayangi mereka yang seperti itu. Karena dianggap orang mendapatkan hidayah. Maka perihal salatnya tetap sah. Dan ternyata mohon izin tanpa menyakiti karena ini keilmuan tentang bagaimana tato itu menulis di atas kulit. Memakaikan tinta dikhawatirkan nanti tidak sampai wudunya atau ketika mandi junub tidak sampai. Tapi ternyata diteliti alhamdulillah sudah melekat di kulit jadi dikategorikan masih aman. Tapi sebaiknya enggak usah ya. Kalau mau tato mungkin pakainya pacar ya. Iya. Tapi enggak usah lah sebaiknya seperti itu. Dan tetap kita berbaik sangka. Kita salut. Betul. Dan kalau bicara bagaimana salatnya tetap sah. Betul. Jadi kalau misalnya ada teman yang mohon maaf misalnya sudah terlanjur gitu dirangkul, tetap dikasih semangat ya. Kasian juga loh kalau tiba-tiba dia bertato terus kita katakan tidak sah. Iya, Dia betul. tidak salat gara-gara itu kasihan juga dong. Betul. Jadi dia tidak salat selama-lamanya dong. Betul, dia tetap dikasih semangat ya Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan terjawab nih bagi yang bertanya nih. Baik lanjut saya mau ke Habib Muhammad nih. Habib, afwan nih izin bertanya. Bib, sekarang kita membahas mengenai sholat tapi ini berkaitan dengan tempat. Nah karena ini saya masih suka ngeliat di media sosial atau di berita gitu ya. Ada orang yang sengaja sholat gitu ya di tengah jalan. Bahkan ada juga sholat yang di bahu jalan karena situasi gitu ya. Nah ini mohon izin bertanya nih menurut sudut pandang Islam. Apakah diperbolehkan jika kita sholat di tengah jalan atau misalnya karena situasi kita sholat di bahu jalan. Kan seperti di acara-acara seperti sholat hari raya, sholat Jumat gitu ya. Kadang kita kurang gitu lahannya sampai akhirnya harus memakan jalan. Bagaimana menurut sudut pandang Islam? Habib mohon penjelasannya. Baik, Guru silahkan. Izin Ustaz Maulana Syam Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Jadi masalah sholat nih Ustaz Syam, Ustaz Maulana Mikdad. Artinya ini berbeda, ada beberapa hukum di situ. Baik. Kita bicara dulu yang pertama orang yang sholat di bahu jalan atau di tengah jalan. Betul. Kata Ustaz Maulana nggak boleh di tengah jalan. Wah, iya. Kenapa tuh Ustaz nggak boleh? Nggak boleh. Nabrak. Ditabrak orang. Orang sholat tengah jalan ya lewat mobil. Benar juga sih logikanya. Artinya Al-Imam Nawawi di dalam kitab itu beliau mengatakan memakruhkan. Jadi la tajuz salata fi qari'atit tariq, artinya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan di sini bukannya haram, bukannya tidak sahnya sholat, bukan. Baik. Artinya misalnya orang lagi sholat tiba-tiba nih, maaf nih, tiba-tiba di mall kita sholat. Ya di mall lewat. Coba bagian contohnya ayo biar rame nih. Wah rame-rame semuanya. Ya, lagi sholat nih. Ya. Ada yang lewat gitu kan, kita lagi sholat ya. Ini kalau yang lewat bagus begini nggak kurang khusyuk kita. Nah kalau yang lewat bajunya pendek, kurang jahitannya bagaimana? Baik. Nah di sini makanya makruh. Bahkan bisa menjadi haram kalau ketika mata kita melihat artinya sampai ada aurat yang lewat. Makanya kapan boleh kita memejamkan mata? Kan memejamkan mata lagi sholat itu makruh. Makruh kita. Kapan wajib kita memejamkan mata ketika sholat? Apabila lewat di depan kita ada yang tertampak auratnya, maka wajib kita memejamkan mata kita ketika sholat. Nah makanya sholat di pinggir jalan, ini kita nggak berbicara, oh bagaimana kayak kalau ada dagangan. Oke lah, alasan dagangan silahkan, nggak apa-apa. Sholat
Artinya pasti ada kurang khusyuknya, lihat orang jalan sana, lihat orang mondar-mandir segala macam, pasti ada kekurangan kehusyuan di situ. Dan juga kadang-kadang ganggu orang lewat. Betul. Nah, mengganggu Itu orang permasalahan lewat utama. juga tidak boleh. Maka kita di dalam Islam ini semua ada aturannya. Tapi kalau memang buat dagangan, silahkan. Artinya dia sholat takut dagangannya hilang misalnya, silahkan. Tapi kalau nggak ada dagangan, nggak ada situasi yang mepet, harus sholat di jalan, nggak perlu. Dia bisa cari musola, dia bisa cari masjid, dia bisa cari tempat yang lebih aman lagi. Supaya tidak mengganggu orang yang sholat, dia pun lagi sholat, khusyuknya tidak hilang. Kalau masjidnya dipakai lebaran, membeludak jamaahnya sampai ke jalanan. Nah, Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa? Menutup jalan ketika buat sholat itu sebenarnya makruh, menutup jalan. Tapi beda menutup jalan sama tertutup. Oh, apa bedanya, Bib? Nah beda. Menutup sama Kalau tertutup. menutup jalan kita sengaja nutup nih. Tapi kalau tertutup karena jamaahnya membludak, tertutup dengan sendirinya nggak masalah. Enggak ada masalah. Artinya karena orang itu masjid terlalu banyak orangnya sholat sehingga jalan itu tertutup dengan sendirinya. Iya, Bukan ditutup dengan sengaja. makanya kalau di Masjidil Haram di jalan itu haram, digeserkan. Tapi kalau sudah sholat membeludak sampai ke jalan, mereka justru ikut Contoh nih, yang larang contoh tadi. misalnya kalau memang kayak kita kan sholat Idul Fitri Ustaz. Iya, Antum punya tugas, Ustaz Syam punya tugas, saya punya tugas. Iya. Ketika di dekat rumah kita ada masjid atau musola, Iya. jam 5:30 udah ditutup, kita bingung lewat mana. Oh iya. Nah, itu ditutup. Sudah ditutup gitu. Padahal belum apa-apa. Jadi kita mau jalan nggak bisa Terperangkap tutup, kita. jalan sini nggak bisa. Jadi kan kita juga punya tugas di luar. Lagi curhat ya. Iya curhat dikit gitu ya. Baik. Misalnya kita nggak tahu ada orang yang mau melahirkan pagi-pagi Oh, iya, misalnya. Baik, Masya Allah. Itu Waduh, artinya. luar biasa baik. Emang Jadi udah habis beda. waktunya? Itu udah ada yang Masih angkat semangat jempol. ini. Angkat jempol tuh antara bagus atau udah habis. Biasanya sih karena udah habis. Terima kasih Habib ini Masya Allah. Jadi ada perbedaan tuh antara Ya ditutup sama Allah, tertutup ya. puas Jadi situasional gitu ya Masya Allah. Habib nanti kita lanjutkan ya pembahasan mengenai salat ini. Nah selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam mohon izin nih. Iya, siap. Ini banyak juga yang bertanya nih. Ini pertanyaannya seperti ini kurang lebih. Apakah benar sholat di tanah sengketa atau rampasan itu walaupun bentuknya sudah seperti masjid gitu ya atau rumah, maka haram katanya hukumnya untuk sholat atau beribadah di tempat tersebut. Tapi mohon maaf nih permasalahannya kadang kita kalau sholat kan nggak tahu nih status tanahnya bagaimana. Apakah kita mau tanya dulu gitu kan setiap kita mau sholat di masjid apa bagaimana. Nah ini mohon penjelasannya nih Ustaz Syam, silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Salat di atas tanah bermasalah atau tanah sengketa. Jangankan sholat, tidur saja tidak nyenyak. Betul. Takut digusur. Jangankan sholat, makan aja nggak nyaman. Tanahnya hasil dia rampas dari warisan saudaranya. Emang nyenyak tidurnya itu. Tiap malam berpikir, ya Allah ini halal nggak sih, ini saya rampas ini hasil nipu orang ini hasil nyuri ini. Maka tidak nyenyak tidurnya. Jadi jangan harapkan sholat khusyuk karena tidur saja. Yang jelas-jelas enak, bisa mimpi indah, nggak bakal mimpi indah kalau berada di atas tanah rampasan orang lain. Dengan cara yang batil dia mendapatkannya. Atau tanah yang masih bermasalah, sengketa, nggak jelas. Ini benar nggak sih buat saya ini benar nggak sih hak saya ini. Maka subhanallah, jangankan sholat, tidur saja, makan saja, istirahat saja, itu kita kesulitan di atas tanah sengketa. Pertanyaan kedua, boleh nggak masjid dibangun di atas? Jadi gimana kalau sholatnya? Sholat di atas tanah sengketa hukumnya makruh. Sholat di atas tanah sengketa hukumnya makruh. Maka haruskah dipertanyakan ketika setiap masuk masjid? Jadi kalau misalnya kita lagi perjalanan mana gitu ya. Terus nanya dulu, Pak ini tanah aman gak ini? Saya mau sholat. Maka nggak seperti itu. Karena masjid di atas tanah sengketa pun ketika sudah dibangun maka hukumnya boleh-boleh saja kita sholat di dalamnya. Bahkan masjid di atas tanah sewa itu sah sholat di dalamnya. Tanah sewa loh, bukan tanah sengketa. Bahkan masjid yang mungkin itu tanahnya tidak diperuntukkan untuk masjid. Fasum misalnya, fasilitas umum dibangun di atasnya masjid, maka masjidnya tetap sah untuk kita sholat. Karena masjidnya adalah masjid wakaf.
Masjidnya sudah diwakafkan walaupun tanahnya belum diwakafkan. Sama contohnya, ada orang bangun rumah 2 tingkat. Tapi dia cukup dengan tingkat 1. Dia bilang di lantai 1 aja lah aku tinggal, ya udahlah tingkat 2 saya wakafkan aja lah untuk masjid. Maka nggak boleh ke orang sholat di atas itu? Boleh. Kenapa? Karena lantai 2 itu sudah diwakafkan sebagai masjid. Tapi tidak serta-merta seisi bangunan itu menjadi hak masjid. Ada tanah misalnya, tanah yang tanah sewa, lalu dibangun masjid di atasnya. Apakah serta-merta setelahnya itu akan menjadi milik masjid tanah tersebut? Maka tentu tidak. Tetap menjadi pemilik si penyewa tadi. Sama dengan kuburan. Ada orang dikuburkan di atas sebidang tanah. Apakah serta-merta menjadi pemakaman umum? Tidak. Hanya sebagai kuburan itu saja. Tetap hak miliknya. Namun ulama berpendapat bahwasanya si penyewa wajib untuk melanjutkan sewanya si masjid. Wajib. Kenapa? Atau kalau mau lebih baik ya udah wakafkan aja sekalian. Masa uang masjid diminta terus bulan-bulanan. Namun tetap menjadi haknya loh. Tetap menjadi haknya. Wajib dia karena tidak boleh dirobohkan si masjid tadi yang sudah menjadi fasilitas umum bagi warga sekitar. Namun jikalau pertanyaannya, boleh nggak sholat di atasnya? Baik itu tanah sengketa yang di atasnya adalah rumah, baik itu tanah sengketa yang di atasnya adalah musola, baik itu tanah sengketa yang di atasnya adalah masjid, maka makruh hukum sholat di dalamnya. Namun tidak perlu juga kita setiap mampir untuk bertanya ini tanah sengketa atau enggak. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Masya Allah. Nah Ustaz Syam, ini nih masih ada pertanyaan nih. Tadi alhamdulillah jawabannya bagus sekali nih. Mencerahkan juga, saya jadi tahu nih hukumnya nih. Nah tapi ini ada pertanyaan lagi yang sering saya bingung nih kalau lagi traveling nih. Kalau kita lagi jalan-jalan gitu ya ke luar negeri. Kadang kita suka nggak tahu kapan waktu memasuki sholat, tempat buat sholat dan arah kiblatnya. Sampai akhirnya terpaksa melakukan sholat di tempat ibadah lain. Nah kalau keadaannya seperti ini urgent ya gitu. Gimana hukumnya nih Ustaz Syam? Kita ini muslim kan ya? Betul. Kita pergi ke negara ternyata nggak banyak masjidnya. Iya betul. Akhirnya kita mau, ya gimana juga ya. Bingung juga tuh. Bingung Waduh, juga gimana tuh? kayak gini. Maulana ya? Kalau Ustadz Syam udah bingung, Habib udah bingung, Ustadz Maulana juga bingung, saya makin bingung ini. Aduh pasti sebenarnya saya tahu nih kalau guru-guru di sini sebenarnya tahu jawabannya tapi lagi ngesengin saya nih. Masalahnya kita bingung, belum keluar negeri lagi. Oh gitu. keluar negeri. Ya udah deh berarti kalau gitu nanti insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini ya jamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bingung ya Bib, belum keluar negeri lagi. Betul, karena nggak boleh kan kita lagi.